penghargaan dari Resilience Fellow namanya. Itu dari Global Initiative for Transnational Organized Crime. Itu untuk social justice activist namanya. Di Geneva sama di dia ini ya di Jenewa. Dia lebih banyak buat dari 1 dari 10 orang, aku salah satunya. 1 dari 10 dari seluruh negara. Sobat, jumpa lagi dengan saya, Nur Hidayat Sardini, tentu dalam Gazi Buenas. Kali ini saya kedatangan tamu yang lama tidak sua dan surprise banget ya. Saya akan sapa saja Nukila Evanti. Apa kabar? Baik, NHS. Lama ya kita tidak sua ya. Iya. Yang terakhir yang paling aku tahu tentang Nukila Evanti adalah Menwa. Saya heran deh. Resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa. Ya, ada yang nggak tahu juga kan apa Menwa itu. Waktu itu kenapa sih kok masuknya Menwa? Paling sebel aja aku tuh. Orang pintar tapi masuk Menwa. Gimana itu? Masuk Menwa itu karena ini ya, mungkin karena ingin ngisi waktu pastinya kan. Karena aku kan merantau ke mana, ke Semarang. Dari Tanjung Pinang. Iya, dari Riau. Dari Riau. Terus pengen ngisi waktu. Yang kedua aku rasa aku biasa soliter ya, terlalu banyak sendiri gitu ya. Aku ingin berorganisasi. Dan menyendiri itu lebih produktif biasanya. Bener. Ingin gimana belajar leadership ya, leadership itu pasti kan. Terus udah pengen olahraga juga, aku punya energi untuk melakukan olahraga fisik misalnya kan. Ya masuk Menwa gitu. Tapi kan kalau alasannya mau aktivitas, bahkan menikmati soliter, kan tidak satu-satunya Menwa itu. Iya. Tapi aku juga bisa. Aku masuk juga beberapa organisasi lainnya kan, NHS. Cuma Menwa, tapi juga ada ASEAN Law Student Association, ALSA. Senat juga. Kemudian juga olahraga UKM namanya. UKM. Unit kegiatan mahasiswa. Terus banyak lagi lah yang lainnya. Yang itu gitu loh. Ya salah satu Menwa, cuman banyak yang mengenal aku tuh sebagai Nukila Menwa gitu. Lucu aja waktu itu aku rasa. Oke. Nah, habis itu setelah lulus, kemudian melalang buana. Iya. Itu kehilangan kontak saya. Tuh, apa yang kemudian Puan? Saya suka panggil Puan, sesama orang Melayu. Melayu ya. Apa yang dilakukan? Aktivitasnya? Ya pas lulus ya. Ya. Lulus itu ya banyak ini ya. Akhirnya keluar mendapatkan beasiswa, scholarships dari beberapa lembaga. Misalnya di Australia, Belanda, sambil kerja juga di sana. Jadi itulah pengalaman setelah lulus dari Fakultas Hukum Undip ya. Langsung nyebut fakultasnya. Undip. Ya kita akhirnya nggak berjumpa kembali kan. Pada akhirnya. Kita akhirnya setelah sekian tahun ya. 20 tahun lah lebih kali ya. Kita ketemu di MPR RI. Pas saya jadi pembicara ya di MPR RI, ada Puan. Saya juga kaget. Nggak konsentrasi tuh. Ini orang lama tidak jumpa, ada aja di audiens, duduk di kursi audiens kan. Itu apa itu waktu itu? Oh, waktu itu mewakili sebagai dari lembaga perempuan, Women Working Group, untuk memberikan kontribusi waktu itu ya, secara aktif tentang Pancasila, Five Pillars. Five Pillars-nya kita ini bareng ya. Apa yang perlu kita perkuat dalam Pancasila dalam perundang-undangan kan, kalau NHS ingat waktu itu. Ya, itu yang pas kita itu Women Working Working Group ya. Iya, Women Group di internasional. Itu basisnya di Jakarta. Saya kan dulu jadi Board of Directors-nya EWIT, lembaga feminis dunia ya. Terus berbasis di Kanada kalau EWIT. Terus akhirnya
saya kok ini ya nggak pernah punya lembaga sendiri gitu loh kan. Akhirnya setelah dari EWID itu banyak belajar tentang feminisme, gerakannya gimana, movementnya, berorganisasi gitu kan. Ternyata belajar juga tentang intervensi program tuh gimana biar biar integrate misalnya dengan kebijakan. Akhirnya wah gimana ya kok ini aja ya kita nggak punya lembaga yang khusus juga tentang feminisme di Indonesia. Akhirnya saya mendirikan foundernya Women Working Group itu di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Sekretarisnya juga. Sekretariatnya yang ngelola Puan. Saya eksekutif direkturnya saya gitu loh. Sampai hari ini. Iya sampai hari ini. Di mana di Jakarta? Di Jakarta. Di mana sih kantor itu? Ada di Jakarta. Kantor pun dirahasiakan. Enggak. Ada di websitenya di www.womenworkinggroup.org. Nanti ada sekretariat di situ, Ini ada informasinya. Ini kelompoknya, anggotanya International Women's Organization. Kita terbuka untuk semua teman-teman yang concern dengan isu-isu tentang gender equality. Karena goals kita adalah gender equality, kesetaraan gender kalau ini. Terus juga kita ingin memberikan edukasi, awareness, advokasi dalam organisasi ini. Jadi siapapun dia, baik dia perempuan maupun laki-laki yang concern dengan isu tadi kesetaraan gender, itu bisa bergabung. Itu berarti international organization. Kita karena didirikan Indonesia kan gerakannya bersifat nasional. Karena saya kan udah banyak bergerak di internasional gitu kan. Saatnya untuk buat lembaga yang bersifat nasional lah gitu. Itu berarti anggota siapapun boleh. Boleh. Baik perseorangan maupun kelembagaan. Kelembagaan gitu. Dan kalau boleh Puan kasih tahu ke kita ini berapa yang sekarang sudah tergabung di The Women Working Group gitu. Sebenarnya ada 5 organisasi yang ini ya bergabung misalnya, tapi secara baik, tapi pada intinya dia bisa bergabung secara individu maupun dia secara kelembagaan, secara organisasi. Nah kita ini ya ini terbuka aja lah gitu loh, terbuka siapapun bisa bergabung, ada di websitenya tadi dan sesuai dengan hashtag kita men supporting women, women supporting women. Jadi laki-laki juga bisa mensupport perempuan loh, gitu loh. Walaupun nama lembaganya adalah Women Working Group, tapi kita terbuka untuk semua semua orang pihak, gitu ya yang ini. Apa yang dikerjakan di lembaga ini? Yang dikerjakan di lembaga ya kita melakukan salah satunya adalah melakukan kalau dalam organisasi pasti biasanya advokasi pasti kan, advokasi kita juga melakukan awareness. Kemudian juga advokasi termasuk itu yang kita di parlemen itu, yang bagaimana anggota parlemen juga pengambil kebijakan aware tentang bagaimana mengintegrasikan isu-isu tentang perempuan itu dalam perundang-undangan misalnya kan, dalam arti pasal-pasalnya gitu kan. Terus mereka juga sadar bahwa ini isu semua orang gitu lah. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan gitu ya. Isu gender tuh bisa di bidang pendidikan, kerja gitu kan. Everything gitu. Jadi itu lebih ke sana sih. Kemudian juga kita juga menghasilkan misalnya kalau orang bilang kan kalau di beberapa lembaga menghasilkan paper ya, working paper. Kita bisa buat kayak press release, itu kan bagian dari advokasi kan. Press release kita buat juga kayak policy brief, policy papers gitu. Bagaimana kan saya backgroundnya kan juga scholars ya, jadi menggabungkan antara advokasi juga dengan hal-hal yang bersifat agak ilmiah atau akademis gitu. Termasuk mengedukasi. Tapi juga berdimensi internasional juga. Coba dong keterlibatan Puan di internasional melalui lembaga ini. Jadi misalnya gini, ada isu-isu yang sebenarnya ini ya, isu-isu yang misalnya sebenarnya itu sudah disepakati oleh negara, pemerintah misalnya kan. Isu tentang misalnya harus ada anti kekerasan seksual misalnya. Misalnya ratifikasi. Atau ratifikasi ya. Bagaimana misalnya menyadarkan bahwa pemerintah kan sudah meratifikasi Convention Elimination Discrimination Against Women (CEDAW). Nah kita
misalnya ada hal yang baik dilakukan pastinya dong. Kita kan harus support pemerintah kita kan. Tapi ada juga hal yang belum yang mesti kita ingatkan. Nah, pemerintah kan tidak bisa mengkritisi dirinya sendiri kan. Butuh outsiders, butuh pastilah. Pihak lain gitu kan. Apa nah, semacam counterpart gitu. Nah, peran kita sebagai dalam kapasitas civil society, nah istilahnya CSOs, itu adalah mengingatkan itu gitu loh. Mengingatkan bahwa, hai pemerintah, kita udah ratified loh CEDAW Convention, CRC, Konvensi tentang Right of the Children misalnya. Dan ini harus kita lakukan gitu kan. Kawal. Iya, kita kawal gitu kan. Kita punya pemerintah yang punya alat untuk memprotek kan, memfulfill. Dia punya otoritas. Iya, kita punya promote, kita yang promote lah, meng-aware masyarakat kita. Jadi setiap orang tuh sebenarnya mengingatkan sudah punya peran masing-masing gitu loh. Rules kan, everyone has the own mandates kan, own rules. Dan itu yang bisa melakukan itu setiap orang satu persatu gitu loh. Civil society melakukan apa, kemudian pemerintah melakukan apa, court melakukan apa, pengadilan melakukan apa. Siapa melakukan apa? Siapa melakukan apa itu harus jelas gitu loh. Kalau di internasional, di kancah internasional, selama ini kemana aja Puan itu? Misalnya saya dengar nih kalau dilihat dari medsosnya itu di satu titik lalu loncat lagi. Di dalam negeri aja belum jenak. Kita lihat tiba-tiba udah di sana. Aceh, lalu kemudian tiba-tiba Papua, tiba-tiba di NTT, ya, di suatu waktu akhirnya ke Filipina, lalu ke Sydney, New York. Saya nggak ngerti deh, itu kok bisa juga. Jadi dunia itu di bawah genggaman betul. Itu berangkat dari keterlibatan Puan di lembaga itu, dan atau setelah kemana-mana baru lembaga itu? Itu ini ya, kita kan harus ada kendaraan ya. Kalau mana-mana. Untuk alasan lah. Untuk alasan. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah itu kapasitas saya mungkin dalam lembaga pada umumnya ya. Lembaga untuk pergi ke misalnya ke Jenewa, Swiss, untuk mewakili. Ya, walaupun pakai lembaga, tapi mewakili negara juga kan? Pastilah. Untuk menyuarakan, misalnya untuk mendiskusikan isu-isu yang mungkin lagi current, yang lagi recent. Lagi hot lah. Hot, gitu kan? Itulah apa yang perlu dilakukan nih, gitu kan? Nah, itu juga bisa juga mewakili juga, didelegasikan oleh Indonesia juga pernah saya mewakili Kementerian Lingkungan Hidup deh dan Kehutanan untuk isu mewakili Indonesia untuk forum UNFCCC namanya, United Nations Framework on Climate Change. Yang sekarang lagi digalakkan. Iya, itu mewakili pemerintah berarti kan, mewakili Indonesia untuk negara. Tapi kan biasanya berpartner dengan pemerintah. Partner dengan pemerintah. One delegation. One of delegation. Tapi juga bisa saya diundang sebagai individual. Jadi kalau orang luar tuh lebih appreciate ya kalau misalnya orang yang dia tahu track record seseorang. Jadi saya misalnya pernah di Paris waktu itu dalam forum climate change juga diundang untuk mewakili masyarakat adat saya waktu itu. Saya kan dari Bagan Siapi-api ya, Rokan Hilir. Nah, saya mewakili suara masyarakat adat saya, apa sih yang mereka alami, resilience mereka apa sih sekarang dengan nggak adanya ikan misalnya. Ikan kan susah ya di Bagan dulu one of the second after setelah Norway gitu. Iya. Dan Bagan Siapi itu setahu saya pelajaran geografi itu kan pelabuhan perikanan terbesar ya. Setelah bareng-bareng dengan Pekalongan kalau salah. PTP apa gitu ya. Itu tahun-tahun lampau. Masa lalu gitu loh. Emang nanti kita ke sana deh. Tapi kita tuntaskan dulu di soal internasional rule-nya. Rules-nya. Jadi pernah diundang misalnya oleh UNESCO, Badan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pendidikan dan pendidikan ya, dan kebudayaan. Diundang, tolong Nukila kamu present dong hasil apa yang dialami nih. Voice of indigenous people atau masyarakat adat di tempat kamu gitu kan. Jadi itu diundang secara individual ke sana gitu loh. Atau juga waktu di Jepang saya diundang untuk melihat bagaimana apa yang saya lakukan untuk mainstreaming, ada istilah mainstreaming kan? Mainstreaming budaya misalnya, budaya kenapa bisa hilang budaya itu ya gitu loh. Mereka khawatir budaya hilang, bahasa lokal hilang. Bahasa tutur karena makin sedikitnya sedikit orang penutur bahasa ibu, orang malu kan. Betul. Kalau malu kalau dia nggak
oke deh, nggak pakai deh, nggak pakai lolo gitu kan. Jakarta efek. Iya, setelah balik ke ini lupa lagi bahasa ibunya gitu kan. Itu atau dia bekerja dari desa ke kota lupa kan bahasa ininya gitu. Kehilangan akar. Iya. Dan apa pengaruh-pengaruh lainnya ya. Iya. Misalnya dia harus pindah dari SMP-nya dia karena nggak ada SMP kan. Dan itu banyak ya. Banyak gitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan sih menurut saya. Karena itu gitu loh. Kan kalau NHS pasti tahu ya, pembangunan itu kan nggak selamanya bisa memberikan dampak yang baik juga kan. Iya, ada kadang-kadang impact negatif ya. Ada juga dampak negatif impact yang selalu menyertai. Ya, itu yang saya diskusikan waktu di Jepang ya. Bahwa itulah salah satunya gitu kan, salah satu dampak sehingga budaya tuh lama-lama tergerus misalnya. Pasti. Bahasa ibu hilang misalnya. Betul. Kalau itu ya. Malu ya malu atau mungkin juga enggak banyak faktor lah. Banyak faktor lah gitu. Tapi satu di antaranya karena proses migrasi, proses mobilitas horizontal gitu ya. Iya. Lalu sekaligus juga vertikalnya kan. Iya. Kemudian indigenous style itu kan dianggap atau sering dilawankan dengan kosmopolitanisme. Yeah. Nah, konyolnya kosmopolitanisme sebagai tujuan. Yeah. Sehingga sehingga penutur bahasa Indonesia aja kalau nggak Jakarta style orang nggak mau. Tuh. Iya. Saya pernah lihat itu di Kalimantan, Puan. Orang hutan juga aku lihat. Iya, aku pernah lihat itu. Itu ngapain ke sana? Concern soal tadi sama konservasi alam. Iya. Iya. Kan boleh diceritain. Semua tuh berkaitan ya. Satu sama lain tuh berkaitan gini. Jadi di sana itu waktu yang pas Kalimantan itu ya. Ya. Itu waktu ada nggak terhubungan antara manusia dengan lingkungannya gitu loh. Waktu itu ya. Itu riset sih, lebih banyak ke risetnya ya. Riset bagaimana sebenarnya misalnya kebakaran hutan, forest and land fires namanya. Kebakaran hutan dan lahan gambut. Terus juga praktek-praktek yang dilakukan oleh manusia. Misalnya membakar hutan untuk berladang misalnya. Tapi walaupun itu ada ada ritual ya. Tapi ada juga kan dengan proses-proses pembukaan lahan untuk perkebunan besar misalnya. Tapi yang paling yang paling masif kan sebenarnya tambang ya sekarang ya. Tambang. Kalimantan kan habis lah itu. Habis ya. Iya. Ya. Dan itu ya semua yang dilakukan manusia ini kan ya itu gitu loh berdampak pada alam. Kalau nas idealnya gitu pasti itu kan. Kalau nasnya juga jelas bahwa kehancuran alam ini kan karena ulah manusia. Tuh. Wabil khusus kalau secara politik, ya kan, persekongkolan antara penguasa dan pengusaha kan, perselingkuhan itu kemudian semena-mena. Banget. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat setempat, indigenous peoples. Right. Wabil khusus pasti perempuan yang akan terdampak. Paling tergerus, iya. Perempuan kan yang nyari air kan, kalau di daerah-daerah terpencil, kalau NHS paling hafal kan, mereka yang nyari air bersih, buat mandi, buat minum kan. Lakinya nongkang-nongkang aja di rumah kan, iya kan? Iya, perempuan bangun-bangun pagi-pagi untuk bekerja. Emang brengsek laki-laki itu. Iya kan? Karena itu kan perempuan di situ sebagai selain terimpact paling dalam mata rantai mata rantai gitu ya. Saya kira paling jadi korban banget. Ya. Udah kayak gitu, kalau tidak pedulinya lakinya, ya kan berlipat ganda. Betul. Ya. Apakah itu juga misalnya Puan baca di hampir seluruh segmen dalam kehidupan mengenai kehidupan, relasi kaitannya dengan gender nanti ya. Itu bisa komen. Iya. Karena gini ya, aku mulai dari yang atas ini dulu ya, yang filosofinya dulu ya. Banyak nanya ya, kenapa sih kan perempuan Indonesia ini udah setara gitu ya, udah udah equal lah gitu kan, udah banyak profesor, doktor gitu kan, atau sudah banyak jadi direktur di beberapa perusahaan misalnya gitu kan. Tapi
kita kan lihat sendiri ya, kalau kita lihat ke bawah, itu kan nggak semuanya seperti itu gitu kan. Nggak semua seperti itu. Maksudnya artinya ada contoh lagi ya, misalnya gini. Emang ada berapa ini kan masalah kultur ya, kalau bahasa ini konstruksi di tiap keluarga tuh beda-beda kan. Masyarakat juga beda-beda gitu. Mungkin di Jawa mungkin beda dengan apa yang dialami oleh perempuan di Sumatera atau yang tempat yang lebih remote atau disadvantage misalnya kan. Atau dengan di Kalimantan gitu. Nah, itu yang kita lihat adalah bahwa pasti di semua aspek tuh perempuan paling terdampak ya, karena dia misalnya ya tadi contohnya di pedesaan mereka harus punya double function ya, sebagai housewife, dia juga harus ke kebun, memberikan menyemprot, memupuk, menanam dan sebagainya gitu. Tapi begitu mereka balik ke rumah lagi, mereka harus kembali lagi taking care of the family gitu kan. Nah, hal seperti itu terus mereka juga nggak punya kalau di dalam beberapa keluarga ini kan nggak semua ya, karena udah ada ini ya, itu laki-laki didahulukan, anak laki-laki sekolah duluan. Diutamakan. Anak laki-laki adalah tumpuan harapan. Kemudian anak-anak perempuan nanti dulu ya, kesempatan buat laki-laki dulu, gitu-gitu loh. Jadi konstruksi sosial. Konstruksi sosial beda-beda. Terus juga misalnya kita tarik ke kota besar gitu ya, kota besar misalnya Jakarta misalnya. Banyak perempuan yang berikan kesempatan yang lebih ya, punya peluang lebih gitu kan. Tapi kan nggak semua juga gitu kan. Misalnya gini contoh aja lah, beasiswa misalnya, beasiswa dibatasi. Misalnya orang untuk buat kayak berapa beasiswa ya, itu misalnya laki-laki perempuan minimal untuk mengambil S3 misalnya 40 tahun. Laki-laki perempuan usia, batasan usia maksudnya. Fair nggak sih menurut NAS? Enggak. Laki-laki perempuan disamakan untuk ngambil pendidikan gitu. Iya. Nggak sama kan? Nggak sama. Karena perempuan kan kadang-kadang dia di bidang penelitian misalnya, dia kan harus karena menikah dulu. Biar karena banyak ini ya, stigma ya. Misalnya ketentuannya tidak boleh hamil. Tidak boleh hamil Tidak kan? boleh nikah dulu. Tidak boleh nikah dulu itu kan ya. diskriminatif. Padahal dalam faktanya, kalau saya amati dan saya suka baca ya, kan tidak ada bukti bahwa laki-laki lebih unggul dalam semua hal. Dalam sejumlah hal memang, tapi itu kan tidak dalam perspektif atau konstruksi yang tidak adil. Saya membacanya begitu. Iya. Kalau Puan? Iya, jadi ini ya, jadi banyak ini ya, kita berbicara tentang sering ya kesetaraan gender, tapi dikonstruksikan seperti itu terus gitu loh, lewat requirement, lewat regulasi, termasuk tadi kan yang tentang pembatasan usia gitu kan, nggak boleh ngambil master misalnya, usia segini gitu loh. Kok untuk mengenyam right to education aja harus dibatasi gitu loh, untuk hal itu apalagi buat dosen-dosen kan? Untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu gitu. Iya. Suatu atau hal yang sesuatu yang sebenarnya nggak segitu-gitu juga gitu. Iya kan? Iya. Dengan alasan-alasan misalnya reasonnya nanti nggak bisa ngabdi nih, kalau usianya nanti ambil dokter misalnya, nanti udah 55 tahun, gimana nanti ngajar gimana nantinya gitu kan, berikan kesempatan pada yang muda gitu. Jadi kadang-kadang kebijakan tuh dibolak-balik gitu loh, memberikan kesempatan, isu youth tuh dinaikkan, tapi isu kesetaraan gender malah ini gitu, ditekan gitu. Kan sekarang sering kan isu youth ini gitu kan, harus didahulukan gitu. Tapi mengaburkan yang isu kesetaraan gender itu gitu loh, dibatasi, mau beasiswa misalnya kan tadi kan, kerja juga dibatasi gitu. Dan itu yang membuat makin perempuan tuh makin bukan termarginal kan, makin dipojokkan menurut. Iya. Dipojokkan juga gitu. Perempuan pun yang sudah mencapai misalnya jabatannya dianggap tinggi atau pendidikan lebih tinggi, kadang lupa gitu kan, tidak membawa perempuan lain juga untuk maju gitu loh. Untuk dipromosikan bareng. Gitu, untuk diangkat gitu loh, untuk bersama-sama gitu. Kalau dibandingkan dengan gitu ya, misalnya Indonesia ini kan pertama kali ya secara eksplisit zamannya Presiden Gus Dur, waktu Menteri Bu Hovifah. Bu Hovifah ya. Itu kan
mainstreaming gender ya, itu kan tonggak banget tuh, ya kan? Iya. Sekitar tahun 2000 kalau salah. Kita tarik sekarang sudah 2 dekade, ya kan? Menurut Puan, adakah kemajuan yang sungguh berarti di soal itu? Walaupun misalnya di penyelenggara pemilu yang paling aku tahu, di soal-soal kepemiluan ya, promosi, rekrutmen publik, pejabat publik itu masih kurang, kendati meningkat. Menurut Puan, ada memang begitu? Iya, pasti ada kemajuan juga kan, NHS. Pasti ada juga yang harus menjadi PR. Terus menerus, PR terus menerus yang harus dilakukan gitu loh. Tiap rezim pemerintah ini kan punya kemajuan, progres, tapi juga saya bilang ada juga kemunduran juga kadang-kadang kan. Yang misalnya tadi isu-isu kayak tadi itu pendidikan aja kok yang basic rights aja kok dibatasi gitu kan oleh malah oleh lembaga pemerintah yang melakukan apa namanya ini kan melakukan merekrut orang-orang yang untuk mendapatkan beasiswa baik dalam maupun luar negeri gitu. Nah itu tiap rezim tuh punya ciri khas masing-masing lah ya. Punya ciri khas masing-masing, tapi dengan misalnya menunjukkan misalnya, oh kalau ada menteri perempuan berarti kami udah equal gender nih, lebih banyak 3 atau 4 menteri perempuan berarti udah melaksanakan itu gitu loh. Tapi belum ada kan tiap menteri itu sendiri melakukan menteri-menteri tertentu yang perempuan juga harusnya juga ini kan harus punya platform yang ini juga gitu kan. Kami ingin memajukan gender gitu. Itu belum ada sih step-step ini gitu. Tiap menteri pun belum punya itu gitu, belum punya sana. Memang belum memuaskan ya. Iya, belum sih. Selama 2 dekade. Selama 2 dekade. Masih banyak PR yang sebenarnya mereka sudah diketahui tapi belum di ini aja gitu. Belum dilakukan. Kemarin itu aku dengar, aku baca di medsos itu apa dapat penghargaan. Itu apa itu? Penghargaan dari Resilience Fellow namanya. Itu dari Global Initiative for Transnational Organized Crime. Itu untuk social justice activist namanya. Di Geneva sama di dia ini ya di Jenewa. Dia lebih banyak buat dari 1 dari 10 orang, aku salah satunya. 1 dari 10 dari seluruh negara di dunia. Di dunia. Nah, isu yang dibawa adalah yang membuat mereka memberikan grant dan award adalah karena konsistensi ya, penting ya. Kalau orang kadang-kadang nggak konsistensi dalam bidang kesetaraan gender dan hubungannya dengan social justice lah gitu. Isu yang aku bawa itu isu tentang extortion. Extortion dalam dalam natural resources misalnya, tentang isu-isu tentang bagaimana ada masih terjadinya land grabbing, pengambilan tanah untuk pembangunan misalnya, atas nama negara. Padahal itu perampasan land grabbing, dia ada memberikan sejumlah uang. Biasanya yang paling lemah hak ulayat ya. Dirampas suka-suka aja ya. Terutama di Indonesia Timur. Salah satunya. Yang selalu ya. Nggak usah Indonesia Timur, di Jawa Timur dalam beberapa kasus kan juga masih ada ya. Itu rupanya mengejala ya. Paling mengejala dan menjadi concern ya. Karena orang itu udah dibiasakan kan, kadang-kadang jadi pembiaran. Dianggap lumrah. Lumrah ya istilahnya. Kesemena-menaan atas nama negara. Iya, lumrah, dan kenapa dibiarin gitu loh. Dibiarkan, bahkan dilakukan oleh aparatus ya, oleh oknum tertentu gitu ya. Enggak juga, kalau oknum terlalu banyak bukan oknum lagi sudah, itu institusi itu. Kan begitu. Bagaimana aparat yang kita tahu lah, bajunya kita bisa tahu juga. Itu kan lebih mirip membantu dan atau memberi peluang dan atau memang sudah berpihak ya kepada di luar rakyat gitu ya. Sesalah-salahnya rakyat dia tuna kuasa, ya kan? Kalau saya mengartikan kalau suruh membela antara yang kuat, saya pilih yang lemah, karena apalagi powerless, yang dia mau melawan apapun dan prasangka gitu ya kepada mereka yang tidak punya kuasa sampai berani, berarti kan memang dia ingin memperjuangkan haknya. Karena itu menyangkut
posisi dia sebagai makhluk manusia loh, bukan sekedar sebagai warga negara. Iya. Apakah semacam itu yang digambarkan, yang kemudian dapat penghargaan tadi? Itu, ya. Saya ingin menggambarkan gini ya. Jadi di apa namanya ini rata-rata kan komunitasnya yang nggak punya akses ya, yang saya advokasi ya, yang nggak punya akses dia nggak bisa bersuara. Kalau mereka bersuara didiskriminasi, voiceless ya, dibawa ke ranah hukum. Mereka yang harus bersuara pun dibawa ke ranah hukum gitu, hanya untuk membela diri gitu, haknya gitu kan. Sebagai manusia loh ya. Sebagai manusia, as human ya gitu. Terus apa namanya? Jadi ketakutan gitu, fear-nya ada. Jadi saya menggambarkan ada fear-nya loh. Worried namanya anxiety. Anxiety itu apa ya bahasa ininya? Terus-menerus gitu. Anxiety yang paling berapa lagi perempuan kan? Perempuan dan generasi penerus. Mereka akan melihat ada kekerasan, kesewenang-wenangan depan mata mereka gitu. Jadi itu gimana gitu injustice-nya gitu loh. Itu yang mereka alami. Nah, itu yang kemudian dilihat oleh pihak juri ya, penilai sehingga dapatkan awarding itu. Mungkin pernah ada kajian yang diangkat studi kasus? Ya, studi kasus saya waktu itu ambil karena saya besar di Riau, jadi saya ambil studi kasus di Riau ya. Di Riau di dua kabupaten? Dua masyarakat adat. Oke, mana aja? Kampar saya dan tahu. Sakai ya. Sakai. Jadi saya ngambil daratan Riau. Di daratan Riau. Karena kan ada kepulauan Riau. Itu ya. Jadi penguasa ada isu tentang extortion tadi ya. Extortion itu kayak apa namanya ya? Pemaksaan gitu ya. Pemaksaan. Kalau konsep hukumnya ada di KUHP ya, malah sebutnya. Dan itu mereka terus menerus gitu. Jadi kata sistematis ya yang dilakukan oleh perusahaan dibiarkan oleh pemerintah daerah misalnya. Yang kong kali kong dengan penguasa. Dengan law enforcers. Jadi terstruktur dan juga suara-suara tuh nggak bisa keluar gitu loh. Saya melihat masyarakat yang terancam gitu, yang takut gitu loh. Kok jadi kayak gini ya gitu loh. Ancam terus ada juga selalu dengan mereka ini jadi ketakutan gitu. Ketakutan. Padahal itu tanahnya sendiri. Tanah sendiri, bayangkan. Itu pasti sawit pasti. Ya. Iya pasti kan. Iya, sawit. Iya, sawit, perkebunan sawit. Itu kan sawit itu kan paling cepat. Iya. Paling menghasilkan. Iya. Dan paling menderitakan kerusakan lingkungan dan seterusnya. Mendatangkan misalnya gini, banyak bilang sawit mendatangkan tenaga kerja. Tapi tenaga kerjanya bukan orang sana sendiri, malah didatangkan dari tempat lain misalnya. Itu juga ada isu lain gitu. Ada isu juga misalnya mereka bagi hasil ya, sering ada bagi hasil kan, yang mereka yang menyerahkan pasrah gitu, bagi hasil dengan perusahaan. Tapi nggak jelas kok mereka bilang kok saya harus bayar terus-menerus ke bank, ke koperasi, itu kan tanah saya katanya. Never ending. Mereka ngeluh ke tanah saya sendiri, kok saya harus bayar ke koperasi sama ke bank untuk mengelola tanah itu tadi gitu. Pada awal-awalnya dia tanda tangan kali, lalu tidak membaca dokumen. Ya, karena mereka kan rata-rata tanahnya nggak punya ini kan sertifikat, nggak ada ini, nggak ada. Ya, orang itu ulayat kok. Tanah ulayat, tanah-tanah pun yang belum ada suratnya ya, dan itu tanah mereka gitu kan. Dan itulah jadi terus-menerus gitu pembiaran ini gitu. Terus di advokasi kita bisa didiskriminasi kalau terlalu bersuara. Jadi kita kayak dibalik gitu, dibolak-balik gitu. Itu di dua kabupaten kota. Dua perkebunan. Iya, perkebunan lah gitu. Puan yakin bahwa itu bukan dua saja. Artinya itu baru contoh aja, dua gitu ya. Di tempat lain di Indonesia? Iya, di tempat lain juga demikian. Kita kan saya kan banyak berafiliasi dengan teman-teman lain juga ya yang di NGO yang bidang ini gitu ya. Dan mereka juga sama gitu loh, malah melakukan pendampingan hukumnya. Malah dikriminalisasi gitu loh kan. Itu suatu hal yang menjadikan untuk saya gitu loh. Karena orang kan bersuara aja nggak bisa, apalagi yang lain-lain gitu. Yang paling voiceless saya dibikin tidak berkutik. Tidak berkutik gitu loh. Padahal itu kan semata perlawanan itu kan karena dia ingin membela diri, mempertahankan hidup. Mempertahankan itu gitu. Mempertahankan hidup kan hak asasi manusia. Banget ya. Hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 45 kita kan.
Terus kan banyak orang bicara sekarang sustainability lah, isu-isu tentang apa yang menutup-nutupin isu akarnya itu dulu diselesaikan loh. Atau sertifikat sama buat semua orang, akan ada pemberian sertifikat gratis buat ini petani misalnya. Tapi itu dulu diselesaikan gitu loh, root akarnya dulu diselesaikan gitu loh. Biarkan mereka bersuara, apa keluhan mereka gitu kan, itu didengar dulu gitu. Di healing lah bila perlu ya. Iya. Kalau tambang dengan dimensi tambang juga sama ya? Sama sebenarnya kan. Itu kan semuanya tanah milik masyarakat lokal yang terus akhirnya diambil ya, misalnya taken by legally or atau bujukan juga bisa kan. Tanah tuh kan ada juga kan diserahkan untuk dilepas dengan membujuk kepala desa misalnya, bisa juga terjadi kan. Artinya ada legal kan, tapi belum tentu consent. Consent tuh persetujuan tulus dari orang yang benar-benar punya tanah tersebut. Tapi hukum kan evidensi dan tertulis. Itu kan berarti memang perlunya advokasi, itu pendampingan, konsultasi, advokasi yang harus dilakukan. Dan konsultasi benar. Kalau mengharapkan pemerintah kan sama aja. Orang kadang-kadang ya yang sering terlihat lebih memihaki ke pelaku usahanya, iya kan? Sebenarnya kan di situ pemerintah sebagai bagian dari negara harus adil dong, ya kan? Kalau ada kesempatan untuk dibicarakan ya. Nah, ruang-ruang itu nggak ada NHS. Ruang-ruang kayak tadi NHS bilang kan, harus ada konsultasi. Harus ada prior, tapi mungkin ada juga, cuma ya sekedar pro forma aja, basa-basi. Sekedar memenuhi persyaratan administratif, ya kan? Di samping memang warga negara kita ini kan tidak mau urusan dengan negara sebenarnya. Iya, karena tadi yang saya ceritakan tadi NHS, jadi dibuat fear, anxiety. Jadi kalau protes nih, pasti digiring nih ke meja hijau gitu loh. Atau juga ada juga kan ada juga faktor kayak ada coercion ya. Preman. Dia datangin preman. Apalagi di perkebunan kan sering gitu kan. Kasus di Wadas kan memperlihatkan itu. Nah itu kan contoh terbaru betapa negara itu tidak tahu arahnya. Iya kan? Itu perempuan loh ya, yang ada berapa perempuan yang sedih banget. Menyedihkan sekali itu. Menyedihkan. Apalagi nih, saya menangis lihat video berapa yang itu. Oke lah, ada yang salah. Kadang-kadang ada yang salah dari rakyat kita. Tetapi kan besaran kesalahan itu tidak berbanding lurus juga dengan perilaku negara yang langsung mengecap bahwa mereka tidak berpihak pada pembangunan. Iya, serius. Saya mengajar mata kuliah gerakan sosial gitu ya. Dari seluruhnya karena memang injustice. Itu saja, sederhana. Sederhana sih sebenarnya. Dan tidak sabar pemerintah itu. Kenapa nggak jadi dialog? Betul. Kalau memang belum bisa ya udah terapkan tahun depannya lagi. Betul, sampailah di satu titik. Kan nggak sabar. Belum apa-apa udah mengirimkan aparat yang terhunus misalnya kan. Nggak ada dialog gitu ya. Kalau gitu, kalau kondisi kayak gini terus, apa yang Puan pikirkan? Kalau seperti ini terus, sebenarnya ini kan akhirnya itu tadi masyarakat jadi pasrah tadi, itu pendidikan buruk juga buat generasi penerus gitu loh. Ada pembiaran ya, pembiaran dibiarin gitu. Ada mereka melihat langsung, oh kalau ibunya protes kayak di Wadas ya. Di Wadas. Oh, jadi ketakutan gitu loh. Itu pendidikan nggak bagus buat generasi penerus gitu. Dan belum saatnya harusnya ya. Iya. Kemudian juga bicara HAM, bicara hukum tuh ya tingkatnya normatif aja gitu. Tapi what about law in action tadi yang gimana implementasinya di masyarakat gitu kan? Itu kayak saya pada kuliah Profesor Salciptor Harjo tentang hukum yang bahwa hukum itu mengalir ya. Manusia itu yang membuat hukum, making the law katanya kan, tapi juga dia bisa breaking the law gitu loh. Dan test case-nya di masyarakat kan, yang jadinya ini gitu loh. Jadi bagus tidaknya hukum tuh ya bagaimana approach-nya ke masyarakat. Pada akhirnya ke manusia. Pada akhirnya ke manusia gitu. Disitulah ada nurani, ada etika kan.
ajarkan anak-anak kita bahwa hukum tuh ini kan nggak baik gitu, pendekatannya baik gitu kan, cara mendekatinya kan, approach-nya kan. Tapi bukankah memang hukum, penegakan hukum itu memang fungsi negara yang secara eksklusi ya, kan negara itu kan punya otoritas untuk menggunakan kekerasan. Law enforcer itu kan keras gitu ya, law enforcement kan penggunaan instrumen kekerasan yang dibenarkan, yang legal oleh negara gitu ya. Tetapi kan kita kan juga punya nurani ya, ada nilai, ada Pancasila. Iya, tapi kadang-kadang orang yang melakukan seperti itu orang yang paling fasih bicara tentang Pancasila. Betul. Gimana itu? Kadang-kadang jadi seorang yang hipokrit ya istilahnya. Iya, hipokrit. Iya. Yang hipokrit, yang dia di forum, dia akan ngomong mengenai kebaikan, tapi dia sendiri nggak ngerti esensi kebaikan itu apa, values-nya gitu loh. Dari zaman Orde Baru sampai Orde Terbaru juga sama aja kan. Iya sih. Iya. Nggak menempatkan ya. Yang lemah itu harus sedikit dibantu lah. Betul. Atau tadi kata NHS tadi kan dibuat ruang yang aman ya, untuk berdialog tadi kan, atau apa namanya? Ini kan freedom of expression ini paling dasar sebenarnya. Kalau kita nggak punya freedom of expression, menyuarakan pendapat, menyatakan pendapat, habis hak-hak lain juga nggak bisa tersalurkan juga kan? Karena konsep HAM, kalau bicara konsep lagi nih, HAM itu orang banyak bicara konsep HAM kan, dia harus interlinkage, dia harus saling terhubung satu sama lain. Kalau hak pendidikan nggak tercapai, dia gimana pendidikan yang ada, gimana dia bisa kerja kan, melamar kerja kalau nggak punya ijazah misalnya. Kalau dia nggak punya kerja, gimana dia bisa beli rumah? Dia nggak punya, ya kan, kalau orang nggak punya kerja, gimana bisa makan? Right to food. Nah itu yang belum ada gitu. Yang Puan, menghubungkan satu apa dengan obsesi lainnya. Puan yang belum belum kesampaian? Iya. Dengan segepok begitu keterlibatan di forum-forum nasional dan internasional. Yang belum kesampaian ya, in terms of apa dulu nih? Ya, everything lah, sesuatu. Yang selama ini kan keterlibatan Puan kan banyak di banyak tempat ya, banyak di forum kan. Bahwa perempuan harus berdiri secara wajar ya. Kepada laki-laki juga nggak mengamba kan. Tapi perlakuan laki-laki, kaum pria, kaum Adam tidak. Apakah itu juga bagian dari obsesi aktivitas Puan? Iya, kalau menurut saya sih ini ya, obsesi saya adalah goal saya tuh sebenarnya kesetaraan gender gitu kan. Saya gabung di semua organisasi, saya lihat dulu organisasi kayak di mana, di EWIT, di RMIT, saya jadi penasihat kan di RMIT di Australia, di lembaga-lembaga lainnya saya lihat. Juga dengan dengan FISIP juga. Jadi lihat mereka promote nggak sih tentang kesetaraan gender gitu ya. Itu dulu yang paling, itu yang akan terus menerus sih ya. Goal itu yang menjadi kehausan saya untuk mencari terus gitu kan. Mencari terus gitu. Jadi istilahnya gini, the more you are fluid, kata ada peribahasa quotes mengatakan, the more you are fluid, the more you are alive. Makin kita sering mengalir kan, sering kita mengalir terus ikut kemanapun, kita jadi hidup terus gitu loh. Ada PR yang belum kita capai terus gitu loh. Tapi tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan gitu. Thank you, Puan. Senang sekali saya bisa diskusi dengan Puan yang lama sekali betul-betul ya, baru kesampaian. Lama kita ya. Iya, sibuk sih. Iya, keliling-keliling. Oke, thank you ya. Sobat, makasih. kita akhiri bincang-bincang kami dengan kawan yang luar biasa ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.